Oke. Jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Animenya dari opa-opa dagu lancip yang kebelet banget tuh pengen jadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas episode ke-10 dari animenya Solo Leveling. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi konten spoiler ya. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, setelah berakhirnya pertarungan antara Sung Jinwoo versus Kang Tae-sik, kita akan dilihatin mengenai kabar dari si Junhee gitu kan, yang mengembalikan potongan kristal sihir yang pernah Jinwoo berikan kepada dirinya dulu. Dimana di sini Junhee akan mengambil keputusan untuk berhenti sejenak dari dunia perhuntingan, dimana ia merupakan hunter healer kelas B, harus pensiun dini untuk menyembuhkan mentalnya. Ya, 2 kali sama Jinwoo, 2 kali terlibat dalam insiden berdarah gitu kan, gimana nggak cemas gitu. So, nantinya Junhee akan memutuskan untuk pulang kampung ke Busan ya, salah satu kota yang ada di Korea sana. Ya, Korea Selatan lah tentunya. Nah, setelah perpisahan dua sejoli itu berakhir dengan haru gitu kan, kita akan mulai melihat bagaimana rencana Jinho untuk mendapatkan lisensi Guild Masternya. Dimana seperti yang telah disepakati sebelumnya, Jinho akan menyewa beberapa hunter untuk berjaga di luar dungeon sebagai pemenuhan syarat untuk ya penaklukan dungeon itu sendiri. Dimana yang masuk ke dalam dungeon kali ini tuh hanya mereka berdua, yaitu si Sung Jinwoo dan juga Jinho. Dimana Sung Jinwoo sebagai penyerang dan Jinho sebagai pembawa barang dan juga perlengkapan. Dimana awalnya para hunter penunggu ini tuh pada bertanya gitu kan apa yang direncanakan sama mereka berdua. Namun saat Jinho ini tuh memberikan mereka itu kompensasi yang begitu besar banget, mereka pun hanya bisa diam dan menuruti apa yang diperintahkan sama si Jinho itu sendiri. Ya, demi uang gitu kan. Ya, tentu aja di sini Jinho juga menyewa hunter yang sedang mengalami cedera sebagai bentuk kamuflase lah atas raid yang akan mereka lakukan ke depannya nanti. Oh ya, di sini Jinho harusnya akan bertemu dengan salah satu teman sekelasnya si Jinha gitu kan, yang memutuskan untuk bergabung menjadi seorang hunter, dan ia bernama Song I-han. Nah, singkat cerita, Jinwoo berhasil dengan cepat mengalahkan beberapa dungeon rang C dan langsung menuju ke dungeon yang selanjutnya yang telah si Jinho ini tuh pesan sebelumnya. Nah, bagi si Sung Jinwoo, lebih cepat menyelesaikan semua dungeon yang dipesan akan semakin baik. Dan tentu aja di sini pergerakan mereka tersebut itu yang agresif membuat guild dari White Tiger merasa curiga. Di mana ada satu kelompok yang sengaja memesan banyak penaklukan dungeon dalam waktu yang berdekatan banget. Nah, nama dari Sung Jinwoo pun sekali lagi menarik perhatian banyak orang. Bahkan untuk sebuah guild besar sekalipun seperti White Tiger. Ya, di sini salah satu anggota guild White Tiger itu sendiri mulai menyelidiki mengenai sosok dari Sung Jinwoo, dimulai dari peristiwa double dungeon hingga insiden terakhir yaitu mengenai kematiannya dari Kang Tae-sik. Nah, pada episode ke-10 nanti itu juga kita bakalan bisa melihat bagaimana Sung Jinwoo akan mencoba untuk menggunakan teknik stealth, ataupun kalau di animenya itu disebut sebagai teknik kamuflase, di mana teknik ini itu sendiri Jinwoo dapatkan setelah berhasil mengalahkan Kang Tae-sik pada episode sebelumnya. Ya, meskipun awalnya ragu untuk menggunakan teknik orang yang telah ia bunuh, Jinwoo akhirnya berhasil dan cukup senang lah dengan teknik instan tersebut, di mana ia bisa mencoba untuk menyerang sambil menyembunyikan hawa keberadaannya. Nah, di tengah pemburuan dungeon, Jinwoo tiba-tiba saja mendapatkan salah satu quest dadakan nih dari sistem yang bernama quest Job Change gitu kan, dimana Jinwoo yang penasaran dengan quest tersebut yang diberikan oleh sistem secara tiba-tiba membuat Jinwoo merasa tertantang lah untuk bisa menyelesaikannya. Ya, jika dibandingkan dengan dungeon yang sedang ia selesaikan, instan dungeon dari sistem itu jauh lebih menarik dan juga menantang bagi si Sung Jinwoo itu sendiri. Menyala bangku gitu kan. Nah, di sisi luar salah satu anggota dari serikat guild White Tiger itu menemukan lokasi dari pemburuan Sung Jinwoo, di mana ia terkejut dengan kondisi di luar dungeon yang dipenuhi oleh para hunter menengah yang sedang menunggu Jinwoo keluar. Ya, para hunter itu mengatakan kalau mereka diberi uang untuk menunggu di luar dungeon, sedangkan Jinwoo dan juga Jinho masuk ke dalam dan menyelesaikan apa yang ada di dalam sana. So, singkat cerita, saat Sung Jinwoo ini tuh keluar dari dalam dungeon, anggota serikat itu langsung mengajak Sung Jinwoo ini tuh untuk berbicara, dimana tujuan aslinya adalah untuk merekrut Sung Jinwoo itu sendiri ke dalam guild mereka. Dan tentu saja hal itu langsung ditolak sama Sung Jinwoo, apalagi tawarannya jauh lebih rendah dari apa yang ditawarkan sama Jinho yang bisa diterima sama Sung Jinwoo itu sendiri. Nah, di sini Sung Jinwoo juga mengancam jika anggota serikat itu berniat untuk mencari tahu lebih banyak mengenai dirinya ataupun mengekspos mengenai dirinya, Jinwoo tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Ya, hal ini tuh Jinwoo lakukan untuk mencegah banyaknya orang-orang yang mengincar dirinya saat ia masih mencoba untuk memperkuat dirinya jauh lebih tinggi daripada level yang sekarang. Namun Sung Jinwoo tidak sejahat itu sih sebenarnya. Ia menawarkan pertukaran kontak dengan anggota serikat tersebut dengan syarat mereka mau membeli hak penyerangan dungeon rang C yang Jinho ini tuh telah pesan sebelumnya.
sebagai bentuk kepercayaan lah gitu kan. Dan dengan begitu Sung Jinwoo punya waktu untuk bisa menyelesaikan quest spesial dari sistem yang bisa membuat Sung Jinwoo ini tuh menjadi sang pengendali bayangan nantinya, bukan pengendali air ya gitu kan. Iya, disinilah untuk pertama kalinya nanti Jinwoo bakalan mendapatkan job baru ya sebagai summoner, orang yang bisa memanggil ataupun mensummon beberapa bayangan yang telah menjalin kontak dengan dirinya. Tentu aja levelnya bakalan berbeda-beda gitu kan. Level yang tinggi akan sangat sulit untuk Jinwoo jadikan ya peliharaannya ataupun shadownya. Dan untuk monster-monster dengan level yang lebih rendah daripada Jinwoo ya tentu aja itu sangat mudah lah untuk dijadikan bonekanya si Sung Jinwoo ataupun shadownya Sung Jinwoo. Dimana ini bakalan menarik banget karena kita bakalan lihat kemampuan baru dari Sung Jinwoo yang makin kesini tuh makin edan gitu kan. Udah jadi assassin, udah bisa healer instan, sekarang udah bisa manggil-manggil, summon-summon gitu kan bayangan dari musuh-musuh yang pernah dia kalahkan, ataupun udah bisa dia bikin kontrak lah gitu kan untuk jadi pengikutnya itu sendiri. Ya ini udah mulai mirip-mirip lah gitu kan dengan Shadow Monarch gitu kan, dengan pasukannya yang begitu banyak banget gitu. Dan ini bakalan menarik banget lah karena kita bakal lihat nanti pertarungan Sung Jinwoo versus Igris ya sebagai puncak lah dari episode ke-12 nya nanti, ataupun ya final season 1-nya itu sendiri yang rumornya bakal ada core keduanya yang bakalan lebih menarik lagi daripada season pertamanya itu sendiri. Nah, aku pikir episode ke-10 kali ini itu sendiri akan ditutup dengan masuknya Sung Jinwoo ke dalam dungeon instan yang akan dilindungi oleh si kesatria Igris, dan pertarungan puncak di season 1 ini pun akan mulai memasuki klimaksnya. Ya, jadi episode ke-10 nanti bakalan kayak slowdown lagi lah gitu kan, sedikit banget actionnya, dan bakalan lebih fokus ke bagaimana si Sung Jinwoo itu bakalan diincar lagi oleh guild besar ya, White Tiger. Terus dia juga melaksanakan janjinya kepada Jinho untuk bisa membantu Jinho ini tuh mendapatkan lisensi guild masternya, dan juga bakalan ada karakter-karakter seperti ya teman satu kelasnya si Jinha yang bakalan ditampilin juga, yang kedepannya juga bakalan punya porsinya sendiri. Dan semua itu nanti bakalan kita lihat pada episode ke-10-nya itu sendiri. Nah, jadi semua hal itu sendiri akan bisa kita lihat nanti pada episode ke-10 pada animenya Solo Leveling yang akan mengadaptasikan isi dari chapter ke-35, 36, dan juga 37-nya. Yang mana episode tersebut itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 16 Maret 2024, hari Sabtu malam Minggu, setengah 12 malam gitu kan. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa tulis di kolom komentar gitu kan, siapa tahu menarik dan bisa kita bahas juga. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny jadi nggak sabar nih lihat pertarungannya Sung Jinwoo versus Igris nantinya, pasti epic banget lah gitu kan.